Baik, kita mulai di sesi kedua yang judul faktor pendorong dan tipologi perubahan organisasi. Tipe-tipe tipologi perubahan organisasi, plan change versus emergent change, first order versus second order change, order plan change, tipologi perubahan menurut Gundi, dan perubahan alami yaitu siklus hidup organisasi atau SHO. Plan change versus emergent change. Plan change perubahan yang berasal dari atas, berasal dari pimpinan, berasal dari owner. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi menurut mereka melalui mekanisme intervensi dengan memanfaatkan ilmu terapan sebagai landasannya. Artinya mereka sudah melakukan berbagai macam riset. Plan change yang terintegrasi ada 4 fase. Fase eksplorasi, fase perencanaan, fase tindakan, dan terakhir adalah fase integrasi. First order versus second order change. First order disebut juga sebagai alpha change atau tahap pertama atau single loop. Second order disebut juga sebagai gamma change atau double loop. Sedangkan first order agar kondisi organisasi berjalan lancar, dan first order change untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam rangka mempertahankan kontinuitasnya. Terakhir, second order change mentransformasi organisasi perubahan skala besar discontinue. Second order plan change. Dorongan yang menyebabkan terjadinya second order change. Yang pertama adalah kondisi internal yang mengizinkan perubahan, kondisi eksternal yang memungkinkan perubahan, kondisi yang belum terpikirkan sebelumnya ada datang tiba-tiba, dan kondisi yang luar biasa bisa itu misalnya bencana alam atau perang. Tipologi perubahan menurut Gundi. Perubahan organisasi dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah smooth incremental change, yaitu perubahan yang terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksikan. Sedangkan bumpy incremental change adalah perubahan yang mempunyai periode relatif stabil dan sesekali menjadi lebih cepat karena dipicu oleh perubahan di lingkungan organisasi dan bisa juga berasal dari internal, seperti adanya tuntutan dalam meningkatkan efisiensi dan metode kerja. Smooth incremental change ini biasanya perusahaan-perusahaan sangat besar yang tidak mudah untuk mengambil keputusan. Sedangkan bumpy perusahaan yang lebih kecil dia, misalnya kalau dia hanya yayasan yang bisa dibeli oleh keluarga, itu lebih mudah untuk mengambil keputusan. Yang terakhir adalah discontinuous change, yaitu perubahan yang ditandai pergeseran cepat atas strategi, struktur, atau budaya, atau ketiganya sekaligus. Ini biasanya ada terjadi pada perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan keluarga. Siklus hidup organisasi atau SHO. Siklus hidup organisasi yang ditulis oleh Miller Frazier tahun 1984 mengatakan ada tahapan birth, tahapan lahirnya berarti baru muncul dianya. Tahapan bertumbuh, perusahaan mulai mengalami pertumbuhan karena mereka telah produk baru sehingga disukai oleh masyarakat. Terus habis itu ada tahapan stagnan di mana tidak naik dan tidak turun. Ada tahap di mana dia sudah matang, artinya dia sudah bisa memahami pasar, dia sudah menguasai pasar dan sudah dikenal oleh pasar. Dia harus bikin revival stage-nya. Kalau tidak, dia akan ada declining. Jadi revival chance itu harus dipertahankan karena declining itu akan di depan mata. Setelah decline, biasanya itu ada ke death stage. Jadi diharapkan jangan sampai ke decline, diharapkan supaya ada revival stage dulunya. Baik, demikianlah sesi kedua silakan. Saya harapkan Anda bisa baca buku lagi dan juga Anda bisa melaksanakan tugas dengan baik, baik diskusi ataupun tugas-tugas lainnya. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan berikutnya.